ArcGIS. Apa sih itu ArcGIS? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Eka Putri Yunandari, NIM 2019 1060 1003 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan GIS. Pengertian GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. GIS juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Ciri-ciri GIS. Yang pertama, memiliki subsistem input data yang menampung dan mengolah data spasial dari berbagai sumber. Subsistem ini berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenisnya, misalnya dari peta kontur menjadi titik ketinggian. Yang kedua, mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbarui. Yang ketiga, memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan tindakan, serta fungsi pemodel. Yang keempat, mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh bagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis, maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil dan diedit. Yang keempat, data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh GIS. Selain itu, juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Komponen GIS. Yang pertama, perangkat lunak. GIS merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular di mana basis data memegang peranan kunci. Setiap subsistem diimplementasikan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul. Yang kedua, perangkat keras. Berbagai platform perangkat keras mulai dari PC desktop, workstation, hingga multi-user host yang digunakan. Perangkat keras mempunyai ruang penyimpanan atau hard disk besar dan kapasitas memori atau RAM yang besar. Perangkat keras digunakan dalam GIS yaitu komputer atau PC, mouse, printer, scanner, dan lain-lain. Yang ketiga, data dan informasi geografi. GIS menyimpan data secara langsung atau tidak langsung dengan menginput dari perangkat lunak dengan mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atribut dari tabel dan laporan menggunakan keyboard. Yang keempat, manajemen. Suatu GIS akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian yang sangat tepat. Selanjutnya, manfaat GIS.
Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam. Yang ketiga, untuk pengawasan daerah bencana alam. Dan yang keempat, dapat digunakan bagi perencanaan wilayah dan kota. Yang selanjutnya yaitu komponen dasar ArcGIS. Yang pertama ada ArcCatalog. Fungsinya yaitu mengeksplor berbagai macam sumber data yang berbeda, mengatur dan mendokumentasi data spasial maupun metadata. Yang kedua ada ArcGlobe, yaitu untuk menampilkan peta-peta 3 dimensi yang dapat dihubungkan langsung dengan internet. Yang ketiga ada ArcScan, yaitu untuk mengolah dan menampilkan peta ke 3 dimensi. Yang terakhir yaitu ArcMap. Fungsinya untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, editing, desain peta, analisis, dan layout. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ArcMap. Dalam ArcMap terdapat menu bar. Menu bar ini yang terdapat di atas. Terus ada table of content atau TOC, ada ArcToolbox, dan toolbar. Nah, yang terdapat panah ini adalah data. Pada data kita dapat mendisplaying data. Kita bisa memilih folder yang akan kita buat. Terus yang kuning Nah, di sini terdapat katalog. Katalog ini ketika kita akan menambahkan suatu objek. Yang biru ini tombol search, yaitu ketika kita akan membuat SHP baru. Nah, pada table of content atau TOC, ketika kita akan mengaktifkannya yaitu dengan klik menu bar Windows. Setelah itu klik table of content. Nah, di sini merupakan list atau daftar isi data yang terdapat pada map area. Terdiri dari data frame yang berisi layer-layer yang mempresentasikan data yang ada. Beberapa aksi yang dapat dilakukan TOC atau Table of Content yaitu mengatur susunan layer, melihat sistem koordinat yang digunakan, membuka tabel atribut data spasial. Yang selanjutnya yaitu yang ada merah, yaitu ArcToolbox. Nah, pada ArcToolbox ini dapat kumpulan alat bantu yang disediakan untuk melaksanakan operasi-operasi tertentu. Toolbox diaktifkan dari menu window dengan cara klik ArcToolbox atau kita pilih yang ada gambar merahnya. Tipe tampilan ArcToolbox yaitu ada favorit. Tool ditampilkan pada folder ArcToolbox berdasar pengelompokkan fungsi. Index berdasar pencarian huruf atau objek.
Ada tombol search, pencarian kata perintah, result, proses yang berlangsung sebelumnya. Yang terakhir, toolbar, yaitu kumpulan tool yang diletakkan dalam bar. Diaktifkan dengan cara mengklik toolbar. Toolbar tools digunakan untuk navigasi atau eksplorasi data spasial yang ditampilkan. Di dalam toolbar ada zoom in, zoom out, yang ada tampilan plus minnya. Ada fix zoom in atau out yang panah-panah ini. Ada pen, full extend, previous atau next extend, select element, select atau unselect feature, identify, find, go to XY, measure, hyperlink atau HTML, create new window. Nah, di bagian sini biasanya itu akan muncul map area. Ketika kita sedang mendesain peta, di sini akan muncul peta yang sedang peta atau wilayah yang sedang kita desain. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil dari desain peta. Sangat mudah bukan? Caranya hanya cukup digitasi diawali dengan menginputkan data raster sebagai data mentahannya. Lalu, data tersebut dikoreksi terlebih dahulu, baik dari aspek geometrik maupun radiometriknya. Kemudian baru dapat diturunkan informasinya menggunakan proses digitasi. Langkah kerja koreksi geometrik dapat dilihat pada gambar. Kartografer biasa memanfaatkan perangkat lunak SIG untuk melakukan pekerjaan ini. Beberapa software tersebut antara lain AutoCAD Map, QGIS, Global Mapper, ArcView, ArcGIS, dan masih banyak lagi. Itu dia penjelasan tentang pengenalan ArcGIS. Mudah dipahami bukan? Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.